Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kenalkan, nama saya Bezika Gifari. Saya pegawai Tubel, sedang menyelesaikan S2 saya di Tongji University di Shanghai, Tiongkok. Ini adalah uh, judul dari tesis saya, baru saja saya sidangkan bulan lalu. Judulnya Jurassic Water Research Stratigraphy and Techno-Sedimentary Evolution of the Northwest Australia Continental Margin. Ini adalah supervisor saya, Profesor Guang Facong dan Dr. Nanu. Ya, rencana saya akan selesai bulan melanjutkan S3 tahun ini juga, seperti itu. Dan mungkin langsung saja ya kita ke Ya, materi hari ini. Ini adalah materi hari ini, dibuka dengan pendahuluan, ditutup dengan nanti ada simpulan dan rencana riset untuk S3 saya nanti ada rencananya, sudah ada rencananya. Dan kita ke pendahuluan. Jadi untuk Northwest Australia Continental Margin itu sebenarnya apa sih dan di mana dia lokasinya? Jadi ini adalah lokasi dari Northwest Australia Continental Margin. Jadi dia lokasinya ada di uh, barat laut dari Australia, dan itu adalah geographic province yang panjangnya sekitar 2.400 km, kemudian lebarnya sekitar 200 km. Kemudian dia menyebar dari Arafura Sea, Laut Arafura di sini. Kemudian di selatan ada Northwest Cape di sini. Jadi cukup cukup lumayan luas di sini. Kemudian kalau kita zoom di area sini, kita bisa lihat ada 5 basin. Ada 5 basin di Northwest Australia Continental Margin, dimulai dari Northern Carnarvon, Offshore Canning, Roebuck, Bos, dan Bonaparte. Dan satu organic belt, yaitu Timur Banda Orogen di sini. Kemudian kenapa Northwest Australia Continental Margin ini sangat menarik? Karena dia merupakan area gas yang banyak gasnya di sana, yang levelnya sudah level dunia world class. Kemudian ada sekitar 233 lapangan hidrokarbon yang mulai dieksplorasi sejak 1953, dan 10 area masih belum dieksplor. Kemudian area tersebut juga mengalami fase tektonik yang cukup banyak. Kemudian ada 2 arus laut juga yang mendominasi area tersebut. Kemudian permasalahannya dari studi sebelumnya, fokusnya hanya di single single basin. Jadi fokusnya hanya di satu basin. Contohnya paper yang sini dia cuma fokus di Northern Carnarvon. Ada juga paper yang fokus ke 3 area sekaligus, Bos, Bonaparte dan Timur Banda Orogen, tapi dia uh, hanya mencakup waktu yang lebih pendek. Contohnya ini paper hanya fokus di Neogen. Jadi untuk studi kami yang di sini, dia berdasarkan pada seismic stratigraphy analysis secara komprehensif, kemudian dilakukan di beberapa basin, yaitu di Bros Basin di sini, Roebuck dan Bonaparte. Kemudian dia waktu geologinya lebih panjang, mulai dari di sini Jurassic ke Recent Quaternary. Kemudian untuk signifikansinya, untuk sedimentologi cukup uh, signifikan, karena evolusi basin regional akan dibangun. Kemudian untuk geological engineering juga bisa bermanfaat, karena background geologinya akan dihasilkan, sehingga jika nanti ada submarine construction bisa digunakan. Kemudian untuk geohazard mitigation juga bisa bermanfaat, karena beberapa depositional elemen akan diidentifikasi. Contohnya untuk MTC atau submarine, salah satunya itu submarine landslide, dia dapat men-trigger tsunami. Jadi dengan mempelajari
satu dari personal elemen ini akan bermanfaat bagi mitigasi ke depannya. Kemudian ini adalah tujuan dari studi ini, membuild up stratigrafi seismik regional, kemudian mengkorelasikan antara tektonik regional dan stratigrafinya. Kemudian untuk mencapai tujuan ini ada 3 objektif. Yang pertama, menggunakan seismik stratigraphy analisis untuk menginterpretasi horizon seismik dan seismik unit. Kemudian yang kedua, menggunakan seismik facies analysis untuk menginterpretasikan elemen deposisional dan lingkungan deposisional pada different seismic unit. Kemudian yang ketiga, dia menginterpretasikan impact dari proses tektonik stratigrafik terhadap pola sedimentari di Northwest Australia Continental Margin. Kita ke geological setting. Jadi dia Northwest Australia Continental Margin itu batas di bagian dalamnya adalah Kraton Australia, yaitu yang berumur Proterozoik. Dan di bagian luarnya dia ada oceanic crust di bagian barat dan selatan. Kemudian untuk bagian utara ada accretionary wedge di sini. Kemudian ini adalah tahapan tektonik stratigrafik dari Northwest Australia Continental Margin. Fokusnya adalah dari Jurassic ke Recent. Jadi ini untuk yang pertama tahapannya adalah extension. Pada waktu ini terdapat continental breakup. Kemudian ada pembentukan oceanic crust di Argo-Abyssal Plain. Kemudian di yang kedua, mulai dari late Jurassic ke late Miocene, tahapan tektonik stratigrafiknya yaitu passive margin atau thermal subsidence. Pada waktu ini, dia ada sedimentasi yang masif. Kemudian mulai dari late Miocene hingga sekarang, tahapannya adalah inversion. Pada tahapan ini, dia ada reaktivasi struktur, karena ada tumbukan lempeng solia dengan lempeng Eurasia. Kemudian untuk yang oceanographic setting, dia untuk area Northwest Australia Margin ini dia ada 2 arus laut yang mendominasi, yaitu yang pertama Lewin Current, dia arusnya ke arah selatan. Kemudian dia lebih dangkal, kurang dari 200 meter. Dan yang kedua dia Lewin Undercurrent, lebih ke arah ekuator. Kemudian dia lebih dalam ininya mengalirnya sekitar 300 sampai 400 meter. Dan Lewin Undercurrent ini sudah mengalir sejak Late Cretaceous, kita sebut Paleo LU. Kemudian ini adalah dataset dan metodologinya. Untuk dataset kami menggunakan seismic data 2 dimensi. Ada sekitar 43 lintasan dengan panjang total sekitar 10.000 km dan cakupannya sekitar 400.000 km persegi. Kemudian untuk metodenya kita menggunakan 2 metode. Yang pertama itu interpretasi horizon, diidentifikasikan menggunakan konsep depositional sequence dan seismic sequence dari Mitchum et al. 1977. Kemudian untuk seismic sequence ini atau depositional sequence ini dibatasi oleh unconformity yang ditandai dengan terminasi refleksi yang regional. Contohnya ada 4 ini, ada on-lap, down-lap, translation, dan top-lap. Kita bisa lihat untuk yang top-lap nih terminasinya di atas dan juga untuk translation juga di atas. Untuk yang di bawah dia ada on-lap dan down-lap di sini. Kemudian untuk yang metode yang kedua menggunakan seismic facies analysis. Seismic facies analysis juga menggunakan dari Mitchum et al. 1977. Intinya adalah menggunakan seismic parameter dalam stratigraphic framework untuk melihat aspek geologi dari refleksi tersebut. Contohnya untuk reflection configuration kita bisa lihat bedding pattern-nya seperti apa. Untuk continuity kita bisa lihat continuity dari geologinya seperti apa dan seperti itu. Dan ini adalah contoh dari configuration pattern-nya. Untuk yang di atas contohnya paralel, ini yang subparalel, kemudian ini yang divergent.
Untuk yang di bawah ini contohnya adalah yang chaotic seperti ini. Kita lanjut ke hasil. Untuk yang pertama kita melihat seismic sequence boundary-nya seperti apa. Dan kita bisa lihat di seismic section ini ada sekitar 5 seismic horizon dan 5 seismic unit. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya namakan horizon A, B, C, D, dan E. Kemudian seismic unitnya juga saya namakan SU 1, 2, 3, 4, 5. Dan ciri-cirinya adalah dia continue, terus amplitudenya tinggi, dan bisa di-trace ke seluruh studi area. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah refleksi seismik yang di atasnya dia akan on-lap dan down-lap. Seperti ini, dia on-lap di sini, dia down-lap di sini, jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah seismic horizon. Kemudian untuk yang di refleksi di bawahnya, dia akan terpotong oleh horizon ini. Contohnya yang ini, dia ada seismic refleksi yang terpotong oleh horizon ini. Makanya kita bisa simpulkan bahwa ada 5 seismic horizon yang utama dari di studi area. Kemudian ini lintasan yang berarah strike di sini northeast southwest. Juga sama kita bisa lihat di sini ada seismic reflection termination di sini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah seismic horizon. Seperti itu. Dan ini adalah seismic facies yang bisa kita temukan di studi area. Ini adalah lingkungan sedimentasi yang saya ambil dari Shanmugam 2003, dan kita bisa lihat ada sekitar 12 seismic facies di sini. Mulai dari fluvial channel, ada mass transport kompleks di sini. Dan untuk seismic facies-nya kita bisa lihat contohnya ini. Dia contohnya untuk fluvial channel, dia bentuknya V atau U. Kemudian di dalamnya dia lebih chaotic dan discontinue. Kemudian amplitudenya bermacam-macam. Kita juga bisa lihat seperti ini, vulkanik di sini. Turbidity channel, mass transport complex. Ada 12 seismic facies yang ditemukan di studi area. Dan kita beralih ke seismic unit yang pertama. Seismic unit yang pertama ini dibatasi oleh horizon A. Ini adalah horizon Sebentar, A. sebentar Mas Abi. Ini di layar saya Ya, ada blok warna hitam ini. Kalau di layar Bapak Ibu sekalian ada nggak muncul nggak? Muncul, Pak. Ini mengganggu apa Hitam. Ada dari dua Mas kotak. dari Mas Abi atau dari siapa ya? di Ah, atas ya, Pak. iya di atas dan di pojok kanan bawah itu ada blok hitam Iya, apa iya betul. mungkin bisa Benar-benar. di ini dulu biar nggak mengganggu. Nah ini pindah ke tengah sekarang. Oke, eh ya Ini bisa disembunyikan nggak ya? mohon maaf soalnya ah, oke oke sip. Sekarang gimana, Pak? Sekarang Oke. muncul paling atas tuh. Itu apa ya? Tapi Ini nggak apa. ini jadi dia kayak tab yang intinya mute, stop video seperti itu. Ini gimana ya menghilangkannya? Oh, oke. Ini ya keterangan untuk mute itunya ya, mute Ya, seperti itu. audionya ya. Ini gimana menghilangkannya? Kalau di pojok simpan di pojok kanan atas gitu, biar Di nggak sini. menghalangi gambar maksudnya. Atau ini soalnya nggak bisa auto hide gitu ya. Jadi kalau nggak dipakai dia berhenti gitu nggak. Oh, udah. Kalau nggak apa-apa lah sambil jalan pelan-pelan lah. Mudah-mudahan gambar-gambarnya nggak tertutup. Ya silakan silakan lanjut Mas Abi kalau nggak ini. Sekarang bagaimana, Pak? Masih pojok kanan masih muncul apa di atas kanan apa yang bagian atas. Tapi secara umum terlihat sih ininya Lihat ya. Oke, paparannya. Mudah-mudahan nggak menutupi ini. Coba saya. disable hide video. Oke. Uh, kita mulai dari seismic unit yang pertama, SU1.
Dan untuk SU1 ini dibatasi oleh horizon A. Yang ini horizon A, ini juga horizon A. Ini kita bisa lihat lokasi dari seismic sectionnya di sini. Untuk yang ini B itu sebenarnya yang ini. Untuk yang D itu yang ini. Dan kita bisa lihat bahwa ada setidaknya 2 seismic facies di sini, SF1 dan SF2. Untuk yang SF1 itu fluvial channel, yang SF2 volcanic. Kalau kita zoom di bagian ini, kita bisa lihat fluvial channel di sini, bentuknya U atau V. Kemudian ada chaotic reflection di tengahnya. Dan kalau kita zoom di bagian ini, kita bisa lihat SF2 yaitu vulkanik. Kita paling tidak kita bisa lihat ada A itu seal di sini. Kemudian kita bisa lihat juga basalt flow di sini seperti itu. Kemudian interpretasi dari SU1 itu, karena kita bisa lihat ada SF2 atau vulkanik dan struktur di sana, kita interpretasikan bahwa studi area berhubungan dengan volcanic province yang juga mengalami extension tectonic stage. Jadi tectonic stage-nya yaitu ekstensi. Kemudian beralih ke SU2, yaitu mulai dari late Jurassic ke late Cretaceous. Dia dibatasi SU2 itu dibatasi oleh horizon A di bawahnya dan horizon B di atasnya. Kemudian dia tahapan tektonostratigrafiknya berubah menjadi passive margin. Dan kita bisa lihat di struktur map horizon A ini, dia di bagian timurnya lebih dangkal, di tengah dia kedalamannya lebih medium, kemudian lebih dalam di bagian barat. Dan dari esophagus dari horizon AB ini atau SU2, kita bisa lihat bahwa ketebalan dari sedimentasi di SU2 itu di bagian sini, di bagian tengah. Dan di bagian utara dan barat dia lebih dangkal, lebih tipis. Kemudian ada 4 seismic facies, SF3, 4, 5, dan 11. Ini adalah interpretasi dari seismic facies tersebut. Contohnya kalau kita zoom bagian ini, kita bisa lihat shallow marine plastic di sini SF3. Kemudian juga ada SF11 yaitu fluid pipe structure. Kemudian kalau kita zoom bagian ini, kita bisa lihat SF5 atau MTC Mass Transport Complex. Di sini paling tidak ada sekitar 3 di bagian sini. Kemudian interpretasi dari SU2 ini adalah dengan adanya SF3, 4, dan 5, kita bisa interpretasikan bahwa lingkungan pengendapan di SU2 ketika late Jurassic ke late Cretaceous itu diendapkan pada lingkungan marine. Kemudian karena tidak adanya SF2 atau vulkanik dan struktur ini, maka kita interpretasikan bahwa tahapan tektonostratigrafiknya berubah dari ekstensi ke passive margin. Kemudian di SU3, dia di bagian sini, di bawahnya ada horizon B, dan di atasnya horizon C di sini. Kemudian struktur mapnya masih menunjukkan hal yang kurang lebih mirip seperti ini, lebih dalam di bagian barat. Kemudian juga untuk depo centernya masih tidak begitu jauh dari depo center SU2, dan kita bisa lihat ada 6 seismic facies. Kita zoom dari sini, kita juga bisa lihat SF3 di sini, SF11 di sini, dan ada SF7 turbidity channel di sini. Kemudian kalau kita zoom area sini, kita bisa lihat SF8 contour channel di sini. Dan interpretasi dari SU3 masih sama karena ada SF3, 4, dan 5, lingkungan pengendapannya adalah di marine. Kemudian kita bisa lihat juga SF3 lebih ke arah basin, jadi lebih ke arah basinnya dari SF3 di SU2. Contohnya kalau kita zoom di bagian sini, ini SF3 di SU3 dan SF3 di SU2, dia lebih ke arah northwest, jadi lebih ke arah basin. Jadi kita interpretasikan bahwa adanya transisi antara cycle transgresif ke regresif yang tadinya lebih ke arah ke darat, sekarang lebih ke arah ke laut pengendapannya seperti itu.
Dan adanya contourage channel di SF8 menandakan bahwa adanya penambahan kekuatan dari sirkulasi laut, arus laut. Ini menandakan bahwa adanya paleo LU, arus paleo LU yang dimulai pada late Cretaceous ini. Kemudian untuk SU4 dibatasi oleh horizon C di bawah dan horizon D di atasnya. Kemudian masih cukup sama untuk struktur mapnya. Dan untuk esophageal map-nya, deposenternya lebih ke arah basin kalau kita bandingkan dengan SU3. SU3 deposenternya di sini, dan untuk SU4 dia deposenternya lebih ke arah basin. Dan ini ada banyak seismic facies, ada 8. Kita bisa lihat adanya SF3 di bagian sini, SF11. Kemudian juga ada SF8 contouring channel di sini, dan ada juga polygonal fault di sini kita bisa lihat. Dan kalau kita zoom di sini, kita bisa lihat carbonate reef di sini SF9 dan sedimen delta sedimen SF6. Kita informasikan bahwa dengan adanya SF9 atau carbonate reef, kita bisa lihat bahwa Northwest Australia sudah bergerak ke arah utara, ke arah ekuator, karena untuk carbonate reef bisa disedimentasikan, dia lingkungan pengendapannya harus lebih ke arah ekuator, lebih dekat dengan ekuator. Kemudian ada juga perubahan dari shape edge trajectory. Contohnya ini, kita bisa lihat untuk yang di sedimen yang lebih tua, dia arahnya lebih mendatar atau turun atau mendatar di sini. Tapi untuk yang lebih mudah, dia trajektorinya lebih naik seperti itu. Dan ini menandakan bahwa adanya perubahan dari pola pengendapan dari regresif yang tadinya ke arah basin menjadi transgresif lebih ke arah darat. Karena ini adanya sea level fall di ketika pengendapan di sini, kemudian adanya sea level rise pada pengendapan yang lebih mudah seperti itu. Dan untuk yang SU5 mulai dari late Miocene ke Recent, dia dibatasi oleh horizon D di bawahnya dan horizon E atau seafloor di bagian atas. Kemudian tectonic stage-nya sudah berubah menjadi inversion stage. Dan kita bisa lihat untuk dari struktur map-nya, setengahnya sudah mulai lebih dangkal, dan untuk yang di bagian barat masih dalam. Kemudian lokasi dari depo centernya ada di bagian tengah, kurang lebih mirip dengan lokasi dari depo center SU4 di sini, tapi lebih ke arah basin daripada SU3 di sini. Dan ada 7 seismic facies, maaf saya salah tulis di sini. Ada 7 seismic facies di sini. Dan kalau kita zoom di bagian sini, kita bisa lihat SF3 di sini, SF11 atau fluid pipe structure. Kemudian kalau kita zoom di sini, kita bisa lihat ada SF9 carbonate reef dan SF6 delta sedimen. Dan interpretasinya kurang lebih mirip, adanya carbonate reef berarti Australia masih bergerak ke arah ekuator. Kemudian untuk adanya struktur di sini, kita bisa interpretasikan bahwa Northwest Australia terdampak oleh tektonisme regional. Tektonisme regional ini karena adanya tumbukan lempeng dari lempeng Australia dan lempeng Eurasia, sehingga dia akan mengaktifkan struktur yang ada di sana. Kemudian kita beralih ke diskusi. Ini adalah model evolusi tektonosedimentary dari Northwest Australian Continental Margin, dimulai dari SU1 Early Middle Jurassic hingga ke Late Miocene Recent SU5. Kita mulai dari pola tektostratigrafi pada SU1, yaitu ketika Layarnya belum berganti ya, Mas Abi? Sebentar Pak. Udah diskusi ya, ini kan masih observasi. Nah, sekarang. Okay. Ya. Sebentar.
Ya ini, untuk yang bagian diskusinya ini adalah model evolusi dari Northwest Australia, dimulai dari early middle Jurassic SU1 hingga late Miocene late Miocene hingga recent di SU5. Dan kita mulai dari SU1, yaitu ketika Northwest Australia dan margin mengalami tahapan tektonik stratigraphic rifting atau ekstensi. Pada area ini, Northwest Australia, dia masih bagian dari Gondwana Land yang sedang dalam proses rifting. Pada seismic data, kita lihat adanya intrusif dan ekstrusif basalt yang kita lihat pada SF2. Itu karena dia lokasinya adalah di volcanic province, seperti itu. Dan kenapa ada fluvial channel yang bisa kita lihat di seismic data, itu juga karena setting pengendapannya itu fluvial deltaic pada waktu SU1 itu. Kemudian untuk yang tahapan selanjutnya yaitu ketika dalam passive margin stage atau thermal subsidence, yaitu dimulai pada SU2 hingga SU4. Kita mulai dari SU2, mulai dari Late Jurassic ke Late Cretaceous di sini. Dan pada saat itu Northwest Australia bagian dari East Gondwana Land, karena yang Gondwana Land Barat dan Timur sudah berpisah, sehingga Northwest Australia menjadi bagian dari East Gondwana Land. Pada area tersebut ada SF3, SF4, dan SF5 yang terendapkan, dan kita bisa interpretasikan bahwa terdapat transgressive cycle pada early Cretaceous, dan kemudian pada Ancient kita bisa lihat open marine condition. Dan kita pindah ke SU3. Pada SU3, Northwest Australia itu sudah menjadi bagian dari benua Australia tersendiri. Jadi sudah berpisah dari India pada 132 juta tahun yang lalu, kemudian dengan Antartika pada 95 juta tahun yang lalu. Kemudian pada waktu tersebut kita lihat adanya Contour Channel. Contour Channel ini kita bisa indikasikan bahwa Paleo LU sudah mulai mengalir ketika Samudra Hindia terdevelop pada waktu tersebut. Kemudian di SU4 dari Paleocene ke Late Miocene, Northwest Australia dia bergerak ke arah utara, ke arah ekuator. Kemudian kita bisa lihat bahwa adanya Carbonate Reef SF9 di seismic data, dan itu sejalan dengan lokasi Northwest Australia yang bergerak ke arah utara. Kemudian juga ada perbedaan surface trajectory, mulai dari flat ke rising. Itu karena adanya low sand ketika Oligocene, kemudian level rise-nya ketika Miocene. Dan ini adalah tahapan yang terakhir, Late Miocene hingga recent. Pada waktu ini, Northwest Australia berada pada collision lempeng Australia dan lempeng Eurasia. Dan tectonic stage-nya berubah ke inversion. Pada SU5 ini ada struktur yang terjadi, dan itu karena adanya tubrukan lempeng Australia dan Eurasia. Juga adanya fluid pipe structure SF11, itu karena perilisan fluida dari bagian yang lebih dalam ke bagian yang lebih dangkal karena adanya struktur yang reaktivasi tersebut. Dan untuk konklusinya, kesimpulannya, ada 3 kesimpulan. Yang pertama, ada 3 tectonic stage, mulai dari rifting, early hingga middle Jurassic, kemudian thermal subsidence atau passive margin, mulai dari late Jurassic ke late Miocene, kemudian inversion, mulai dari late Miocene ke recent. Kemudian untuk yang konklusi, kesimpulan yang kedua, ada 5 major sequence yang dideposisikan, yaitu SU1, SU2, 3, 4, dan SU5. Dan proses tektonik stratigrafik tersebut memberikan dampak ke pola sedimentari dari Northwest Australia Continental Margin. Untuk yang pertama, proses tektonik stratigrafiknya adalah rifting atau extension.
dengan adanya proses ini, pola sedimentasi di Northwest Australia, dia adanya vulkanisme yang menyebar, kemudian adanya sedimentasi fluvial deltaic. Untuk yang kedua, proses tektonik-stratigrafiknya adalah berpindahnya dari passive margin, dari lifting ke passive margin. Efeknya adalah terjadinya transgresi dan influx sedimen yang lebih tinggi. Kemudian sedimentasi didominasi oleh marine sedimen. Kemudian untuk yang SU3, dia proses tektonik-stratigrafiknya adalah developnya Indian Ocean, Samudra India, kemudian ada sea level fall. Efeknya adalah adanya paleo sehingga mengakibatkan contour channel terjadi di studi area, kemudian sedimentasinya lebih ke arah basin. Kemudian pada SU4, Northwest Australia bergerak ke arah utara. Efeknya adalah adanya sedimentasi karbonat reef. Kemudian untuk SU5, dia adanya tumbukan lempeng Australia dan Eurasia. Efeknya adalah adanya reaktivasi struktur, kemudian adanya perilisan fluida dari bagian dalam ke bagian yang lebih dangkal. Kemudian untuk yang beralih ke future research, riset yang akan datang, untuk yang PhD ini, yang S3, saya sudah diskusikan dengan dosen pembimbing saya di sini, dan area studi areanya akan beralih ke ini yang untuk yang tesis, dan studi area untuk S3 beralih ke New Zealand di sini, di bagian northwest di bagian northwest dari New Zealand. Jadi lokasinya di Deepwater Taranaki Basin di sini. Kemudian datanya tidak hanya seismik 2 dimensi, tetapi juga ada 3 dimensi. Kemudian juga digabungkan dengan whale data di sini, sehingga akan lebih komprehensif studinya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abi. Waktunya lebih cepat dari yang kita alokasikan, jadi nggak apa-apa, jadi kita bisa lebih leluasa untuk diskusi. Sebelum saya lempar ini dalam forum diskusi, mungkin saya izinkan saya mengambilkan pengantar tadi, menambahkan tadi di awal. Jadi yang dilakukan Mas Abi ini murni subsurface futures ya. Jadi tidak bermain di kolom air, tetapi Mas Abi mencoba menafsirkan paleo environment, jadi lingkungan pengendapan masa lalu atau purba berdasarkan pendekatan metode seismik yang dilakukan. Kebetulan lokasi yang dilakukan adalah di barat laut barat laut Australia, yang tadi polanya atau pelamparannya sebenarnya masuk ke lokasi Indonesia, yaitu di Pulau Sawu, kemudian Pulau Sumba, Pulau Timor di situ. Tadi harapan saya kalau memang belum mendapatkan lokasi untuk disertasinya S3, saya ingin menawarkan atau mencoba men-challenge untuk mencoba mengungkap tektonik Sumba, karena itu juga masih misteri sampai saat ini. Karena sampai saat ini kita tahu bersama, mungkin Mas Abi juga monitor, Sumba itu masih punya 3 model tektonik yang masih sampai sekarang debatable. Pertama, apakah dia merupakan produk mikrokontinen yang terpisahkan dari benua Australia kemudian drifting ke utara. Nah, itu rezim-rezimnya Samalung dan Wensing 94, atau model bagian dari Sunda, Palung Jawa bagian timur. Kalau kita lihat di papernya Audi Charles, dia itu Sumba dibilang adalah merupakan bagian dari Palung Jawa yang kemudian berekspansi ke selatan. Atau dia yang model ketiga adalah Sumba merupakan mikrokontinen yang lebih besar daripada kontinen Tethys gitu ya, yang kemudian terfragmentasi. Nah, itu masih ada 3 model di situ. Harapan saya dari data S2 ini, oh ya sekali lagi ini ya applause dan selamat buat Mas Abi telah menyelesaikan S2-nya dengan sukses, kemudian tambah diundang lagi untuk S3, mudah-mudahan bisa berlanjut untuk ininya. Tapi itulah harapannya tadi seperti itu awalnya, tapi rupanya sudah memiliki lokasi lain di mana di Selandia Baru, di sebelah sisi tenggara dari Australia.
Tapi mudah-mudahan ini paling tidak dari data S2 ini bisa dikembangkan apa dalam bentuk paper atau apa penelitian yang lebih lanjut untuk mengungkap tentang misteri geologi Indonesia Timur khususnya di Sumba. Karena bagaimanapun juga harapan kita novelty atau apa nilai lebihnya lah dari ke kami ke kita di BRIN itu adalah tadi itu bisa mengungkap geologi Pulau Sumba. Baik Bapak Ibu, itu pembuka untuk diskusi. Sebelumnya mungkin kalau ada yang ingin tertarik langsung mengomentari bisa raise hand atau langsung menyampaikan apa dengan membuka audio. Saya buka untuk diskusi, silakan. Mungkin dari Ibu Mbak Kapus dulu ingin memberikan apresiasi note atau apa terkait studi maupun topik dari Mas Abi. Silakan. Ada yang ingin sampaikan, Bu Kapus? Oh, sedang rapat. Oke. Dari teman-teman ini kelompok riset geosains kelautan, Pak Adam. Sebelum nanti diawali atau diikuti dengan anggota Halo, lainnya. Ya, silakan Pak Adam. halo, cek. Udah Ya, terdengar, udah. Pak? Bagus, jangan merdu sekali. Oh ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cahyo. Ini presentasi yang menarik ya, Mas Abi. Ni hao, Mas Abi. Sehat ya? Hao. Ya, jadi pertama saya ucapkan selamat ya kepada Abi ya, sudah selesai masa masternya, dan kemudian selamat juga untuk memulai di S3-nya seperti itu. Terima Nah, kasih, Pak. kemudian presentasinya menarik ya. Tadi sudah sempat disinggung ya. Mungkin saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan dan saya sangat tertarik. Tadi Mas Abi kalau tidak salah menyebutkan ada bentukan contourite channel ya kalau nggak salah ya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya secara respon di seismiknya bagaimana Anda bisa menentukan itu contourite channel. Kenapa nggak turbidite channel? Seperti itu. Jadi apakah ada semacam kriteria di internal seismiknya itu seperti apa? Kok Anda bisa menyebutkan itu contourite? Kenapa nggak turbidite? Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tadi kan disebutkan Anda melakukan horizon ya, horizon picking. Nah, saya cuma pengen tahu aja nih, kira-kira bagaimana Anda bisa memastikan bahwa horizon yang Anda pick, yang Anda tarik itu berada di posisi umur yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi dari kalau tidak saya ada 5 ya, 5 batas kan horizon seperti itu. Nah, saya pengen tahu ada nggak metode yang bisa meyakinkan kita bahwa Anda melakukan pick di benar-benar berada di major ini ya, major age-nya seperti itu. Paling 2 dulu Pak Cahyo, nanti mungkin Ya. kalau ada tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Adam. Mungkin bisa dipahami ya Pak Mas Abi ya. Mungkin bisa langsung dijawab. Iya, betul. Perbedaan istilah antara tadi picking dan debris turbidite. Yang pertama, kenapa saya menentukan menginterpretasikan bahwa itu adalah contourite channel. Yang pertama adalah dia untuk di sini dia lebih searah dengan slope. Jadi yang membedakan antara contourite channel dan turbidite channel, untuk contourite channel dia biasanya searah dengan slope. Jadi dia slope-nya adalah kemiringan di sini. Jadi dia contourite channel itu biasanya searah dengan slope. Jadi slope-nya seperti ini, dia terus searah dengan kemiringan seperti itu. Untuk yang turbidite channel dia biasanya lebih tegak sebentar ya, lebih ke yang sebaliknya. Jadi
dia searah dengan slope, tapi untuk yang contoured channel dia tegak lurus dengan slope, jadi searah dengan kontur. Makanya dia disebut contoured channel karena dia searah dengan kontur. Jadi ya seperti itu. Itu yang membedakan. Kemudian yang kedua, biasanya dia ada contour right drift. Tapi untuk area ini kita bisa lihat juga ada kemungkinan ini adalah contour right drift di bagian sini. Ini contour right channel dan inilah contour right driftnya. Jadi itu yang membedakan dengan turbidity channel seperti itu. Jadi ini lebih bersifat destruktif, yang ini lebih bersifat membangun. Jadi sedimennya akan terendapkan di bagian sini dan ini akan tererosi di bagian contour right channelnya seperti itu. Untuk yang turbidity channel dia lebih ke perbedaannya seperti itu, lebih ke arah slope-nya seperti itu. Untuk yang kedua, horizon picking, metode untuk memastikan bahwa dia horizon tersebut ada pada waktu geologi tertentu, biasanya dengan menggunakan korelasi dari data sumur atau well data. Dan untuk di studi yang saya lakukan, saya tidak melakukan korelasi dengan data well, tetapi saya mengkorelasikan dengan data dari paper sebelumnya yang menggunakan area di sebelah selatan dari studi area saya. Di area sini, sebagian sini dia ada paper yang membahas juga tentang data seismik tersebut, dan saya korelasikan dengan paper tersebut, sehingga saya yakin bahwa horizon tersebut adalah sesuai dengan waktu geologi yang sebenarnya seperti itu. Karena untuk yang studi ini saya fokusnya menggunakan seismik data, jadi seperti itu. Sebentar Mas Abi ya, melengkapi. Mudah-mudahan gimana Pak Adam terjawab ya, Om Adam. Nanti bisa teknisnya bisa lebih kita perdalam pada saat inilah karena ini benar-benar teknis sekali yang terkait dengan geophysics interpretation gitu. Mudah-mudahan teman-temannya juga sudah mendapatkan pencerahan. Oke. Cuma ya silakan. Sebentar. Berarti tadi yang channelnya itu dipetakan ya, Mas Abi ya? Kan ada beberapa ini ya, ada beberapa line ya, section ya tadi ya? Iya. Oh ya, jadi artinya kalau dianggap dia paralel dengan slope, berarti kan section di sebelahnya kan tentu akan kelihatan ya ininya, channelnya. Iya, kelihatan. Tapi untuk yang kelihatan. Gimana? Iya, dia cukup menerus dengan lintasan yang sebelahnya, jadi saya juga bisa pastikan bahwa itu adalah contour channel. Oke. Sip. Oke, makasih Mas Abi, makasih Pak. Ya, terima kasih Om Adam. Dari Bapak-bapak Ibu yang lain, ada yang ingin dikomentari, ditanyakan atau dikonfirmasi mungkin? Mas Abi, sebelum dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan ya, ini akses datanya dapat dari mana, Mas Abi? Dari Geoscience seismiknya. Australia, dari pemerintah Australia, dari Geoscience Australia. Dia open data, jadi kita bisa akses datanya. Good. Itu berlaku untuk mahasiswa Tongji saja atau berlaku untuk public domain ya? Dia sudah public domain Pak, jadi semua orang bisa akses di websitenya ada. Jadi good. Kita bisa pilih area mana yang mau diambil datanya, dan kita bisa ambil datanya. Termasuk untuk yang New Zealand ini, dia juga open data, jadi kita bisa ambil. Ya. Nah ini mungkin ini Mas Abi bisa di-share di chat room atau nanti bisa di WA ke saya secara Bu April secara pribadi untuk link ininya, datanya, karena saya tertarik tadi itu untuk kita membuat komparasi tektonik ya, komparasi tektonik antara yang di Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kepulauan Sumba, itu kan bentuknya aneh tuh, itu interlocking dock itu ya, seperti itu.
karena masih ada yang saya sampaikan tadi di awal, masih ada kontradiktif terkait rekonstruksinya, genesisnya. Baik, Pak. Mau saya bandingkan dengan hasil kajian maupun hasil studi dari Mas Abi ini yang mewakili di sebelah selatan dari Kepulauan Indonesia, karena Baik. kita anggap itu kan masih satu rejim ya, Sawu, Sumba, Roti, Timor itu kan, dan Betul, Pak. sebelah barat Sumatera, sebelah barat Australia gitu ya, barat laut. Nah itu Betul, Pak. nanti kita buat project bareng, artinya project buat tulisan lah ya, untuk mengkomparasi dengan data terbaru yang sudah dihasilkan oleh Mas Abi ini, bagaimana memandang geologi Pulau Sumba dari pendekatan tadi subsurface ininya, interpretasinya. Terus Baik. Nanti ya. bisa saya share, Pak, untuk linknya, untuk yang link data ini. Oke, good. Ayo, nanti untuk ngasih ini juga nih, ngasih kerjaan ke Om Adam juga nih untuk buat paper. Baik, terus ini sampai 5 second ya, berapa channel dia itunya, seismiknya dibukanya waktu saat akuisisi, ada data ini nggak, data hipnosisnya nggak? Ada, Pak, cuma saya tidak katakan di sini. Oke. Ada di sini ada. Dia sudah lengkap, ada acquisition report di sananya, kemudian processing reportnya ada juga, jadi kita bisa download semuanya di sana. Ya itu karena untuk penetrasinya termasuk dalam juga, bagus tuh sampai 5 second. Iya. Berarti karena dia sekitar 4.000-an ya, 40 meter. Oke, bawah dasar laut. Oke. Silakan, masih ada waktu untuk rekan-rekan, Bapak, Ibu, mungkin hal-hal yang mungkin perlu dikonfirmasi atau klarifikasi. Rencana untuk pembimbing yang S3 nanti sama dengan pembimbing S2, Mas Abi? Iya, sama, Pak. Masih sama. Oke. Kemudian pendekatannya juga masih sama, seismic stratigraphy? Iya, masih sama, tapi ketambahan data 3 dimensi sama nanti well data. Jadi lebih lengkap. Nah, walaupun well datanya di luar kotak yang merah itu ya? Ada satu kotak merah di sini, ada satu well data di sini. Iya. Kita korelasikan. Oke. Oh iya, saya teringat lagi bicara bor ini. Kemudian dari hasil kajian tadi, kita kan sudah bicara, atau dari rangkuman Mas Abi tadi sudah bisa mendefine 5 layer ya, sedimentasi yang terjadi di lokasi area atau lokasi penelitian. Kira-kira kontribusinya terhadap potensi hidrotermal gimana? Hidrokarbon, tentang potensi migas dan lain-lain. Karena kita tahu itu kan nggak begitu jauh dari Timor Gap ya, lokasi seismiknya. Ada indikasi nggak, yang pertama terhadap bagaimana potensi endapan hidrokarbon, kemudian yang kedua, ada bukti nggak bahwa memang penunjaman yang terjadi itu berjalan makin mendekati ke utara, sehingga ada proses atau implikasi lah yang dianukan oleh Kepulauan Indonesia. Silakan. Ya, untuk hidrokarbon dia lebih ke lokasinya ada di SU2 ini, Pak. Dia dari late Jurassic ke late Cretaceous. Ini reservoirnya dia di area sini untuk hidrokarbon. Dan untuk ya indikasi adanya tumbukan dengan Indonesia ya adanya aktivasi struktur di sini, sama dengan adanya carbonate reef yang ada di studi area tersebut. Ya. Gitu. Kalau nggak salah tadi di seismik fase 9 ya, ada ada carbonate reef. Nah, itu kan menarik ini. Jadi dari sisi dari sejauh mana sekarang data-data geoscience ini, geoscience kelautan, berimplikasi baik terhadap potensi komoditi dalam hal ini hidrokarbon,
dan juga terhadap kebencanaan geologi masa depan kan gitu. Betul. Nah, ini yang tadi disampaikan Mbak Kapus, memang uniknya kelompok riset geoscience ini karena banyak bersinggungan dan berpengaruh berhubungan ya, berkaitan dengan tidak hanya kelompok riset tapi pusat-pusat yang lainnya gitu. Jadi satu seperti itu. Bisa tolong di yang bocor yang mana nih? Pak Bobi, bocor itu Pak Bobi. Om Bobi. Mungkin host bisa tolong Mbak Andang. Oke. Baik, saya mulai lagi. Nah, ini sekalian aja ya, ini sebagai closing remark. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, saya sampaikan bahwa paparan dari Mas Abi ini sekali lagi kita apresiasi karena ini merupakan mungkin kolokium atau seminar akhir ya di jenjang master degree-nya, S2-nya. Selamat sekali lagi Mas Abi telah menyelesaikan pendidikan khusus tentang marine geoscience lah, bersama laut dalam. Kemudian juga selamat proposal S3-nya sudah di-accept, diterima. Kemudian juga dalam waktu dekat ya, tahun ini juga September sudah bisa melakukan untuk status menjadi mahasiswa S3. Saran saya yang pertama adalah melengkapi atau memperbaiki status kepegawaian dulu di BRIN waktu nanti besok pulang itu untuk diupdate dan diperbarui, karena juga ada skema-skema yang sekaligus bisa menjadikan peluang untuk menambah vitamin lah untuk nanti saat pengambilan S3 itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ini terus terang menjadikan kami saya selaku kepala kelompok riset di geosains kelautan merasa terbantukan dan sekali dukungan dengan adanya Mas Abi ini sangat kita harapkan untuk memperkuat di sumber daya manusia kita, sehingga harapannya nanti setelah selesai ini bisa benar-benar diterapkan untuk pusat riset laut dalam khususnya lebih umum lagi. Nah, yang ketiga, karena ini memang kita secara karakteristik itu bahwa kita bersinggungan, berinteraksi dengan riset yang lain, jadi mohon nanti entah itu dalam bentuk paper atau apa bisa dikaitkan dengan pelaksanaan TUSI BRIN ya, antara lain adalah bagaimana untuk penguatan energi secara nasional, kemudian juga untuk mitigasi dan resilience tentang kebencanaan geologi. Jadi tidak murni dia scientific purpose, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa manfaat yang diperoleh secara nasional, gitu ya. Makanya nanti tadi saran saya, kalau memang untuk bagaimana konteks atau kaitan dari hasil S2 ini tidak langsung berkaitan dengan Indonesia, kita buat di paper saja Mas Abi. Kita buat di paper dengan tadi link data yang sudah ada, kita coba luangkan waktu untuk melihat, mengkomparasi bagaimana ini implikasinya terhadap tektonik historis di Indonesia, dalam hal ini di Indonesia Timur, khusus lagi di pulau tadi ya, Pulau Sumba, Sawu maupun Pulau Roti. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian hasil atau diskusi hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan ini semua membawa kebaikan, keberkahan buat kita semua, khususnya buat Mas Abi. Nanti kalau pas mau pulang, kabar-kabar Mas Abi ya, kita coba kopi darat, ketemu semua untuk lebih nggak minta oleh-olehnya sih, paling nggak untuk untuk ngopi bareng lebih kenal gitu ya.
Siap, siap, Pak. Siap, boleh, Oke, boleh. sekali lagi terima kasih dan selamat Mas Abi. Terima kasih buat Bapak-bapak, buat Pak Bu Kapus, Pak Agus, Bu Bu Dewi dan teman-teman Pak Zen, Pak Malik, Pak Widodo sekali lagi dan semua peserta ya, nggak perlu sebut satu persatu. Itu saja. Atau kalau ada yang mau ingin ditutup oleh Bu Kapus, tapi Bu Kapus masih belum selesai ya. Sekali lagi terima kasih, sukses buat Mas Abi. Kita tunggu kopi daratnya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.